Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin, kaum muslimat jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di malam ini, malam Ahad, kita bersama-sama akan mengkaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan sekilas tentang kehidupan Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku yang kita gunakan kemarin berbeda dengan buku yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini melihat kepada pertimbangan materi yang dikaji. Kalau di buku yang kemarin kajian sirahnya secara global, dan mungkin kita lebih berusaha semampu kita lebih rinci kita membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan dengan rincian ini bisa lebih banyak faedah ilmu yang kita dapatkan dari kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan membahas sirahnya Rasulullah dari kitab yang sudah diterjemah dari kitab aslinya yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum. Mungkin antum juga bisa membeli buku terjemahannya dan bisa disinkronkan, dan pernah saya juga membeli yang terjemahan ada penulisan tanggal atau tahun yang tidak pas dalam satu penerbit, artinya tidak seluruh penerbit. Maka cocok juga antum miliki kitabnya, kemudian kita bersama-sama mempelajarinya, karena terkadang penerbit, namanya juga penerbit juga manusia, itu kita dapatkan, pernah saya baca ada penulisan tanggal yang tidak pas dengan redaksi Arabnya. Fa ikhwani fillah, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini kita akan mundur kembali. Jadi kalau kemarin kita lihat, kalau dibaca secara global kita tidak banyak mengenal Rasulullah SAW, padahal kita harapkan kajian ini adalah kajian pendalaman tentang sejarahnya Rasulullah SAW. Saya akan mengangkat tema pada malam hari ini tentang ajaran-ajaran yang ada di semenanjung Arabia sebelum diutusnya Rasulullah SAW, yang mana ini menjadikan gambaran untuk kita semuanya bagaimana tantangan dakwah yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW di kota Makkah khususnya ataupun di semenanjung Arabia pada umumnya. Ajaran orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW secara dominan atau didominasi oleh orang-orang yang menganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita tahu bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun Ka'bah, dan inilah orang Arab dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun kita dapatkan juga
realitanya sudah terkontaminasi. Tetapi kalau kita melihat dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang dianut oleh orang-orang Arab ketika itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Imam Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri beliau katakan masih ada beberapa ajaran Nabi Ibrahim yang masih lekat ya mereka kerjakan, tetapi dengan bentuk-bentuk penambahan. Artinya kalau istilah Islamnya adalah bid'ah ya, dengan penambahan, tapi istilahnya ada. Seperti ta'zimul bait, mengagungkan Ka'bah. Itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Ka'bah ini dimuliakan sekali orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy, dikarenakan itu menjadi ikon kota Makkah ya, menjadi ikon kota Makkah. Dan kita tahu sebelum mereka hidup, artinya di masa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sudah terkenal kota Makkah dengan Ka'bahnya ya. Sehingga kita tahu di zaman Nabi Ibrahim pun orang-orang melaksanakan ibadah-ibadah di sekitar Ka'bah. Jadi poin pertama yang disebutkan oleh Imam Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih lekat ada di zaman dekat-dekat diutusnya baginda Rasulullah SAW adalah pengagungan Ka'bah. Bagaimana kita tahu kemarin kisahnya Ka'bah ketika terkena banjir, kemudian dibangun lagi. Kita tahu bagaimana bentuk pengagungan orang Quraisy ketika itu. Mereka berusaha mencari harta mereka yang paling bersih, bukan harta hasil berjudi, bukan harta hasil merampok, bukan harta hasil berzina, bukan harta hasil membunuh orang dan seterusnya, tapi betul-betul harta yang murni. Dan kita tahu orang Quraisy, sebagaimana Allah cantumkan dalam surat Quraisy apa? Li'ila fi Quraisy. Sungguh kebiasaan orang-orang Quraisy, kata Allah. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan mereka berdagang di musim panas dan musim dingin. Artinya apa? Minimalnya mereka itu berusaha mengagungkan rumah Allah sebagaimana peninggalan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengagungkan rumah Allah. Bagaimana caranya? Ketika Ka'bah runtuh waktu itu, mesti direnovasi. Mereka berusaha minimalnya dari apa? Hasil bisnis perdagangan mereka ya, hasil dari perdagangan mereka. Kemudian ajaran yang selanjutnya yang masih ada pada orang-orang Quraisy ketika itu adalah bertawaf. Jadi istilah tawaf itu adalah istilah yang sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Walaupun kita tahu bentuk tawafnya adalah bertelanjang bulat. Artinya hal ini istilah itu menjadi suatu hal yang sudah lumrah, sudah ma'ruf gitu. Sudah dikenal oleh orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sudah mengajarkan mereka tentang hal ini. Kemudian ibadah haji ya, dengan kekurangan dan kelebihan mereka dalam melaksanakan ibadah ataupun kebidahan-kebidahan yang mereka kerjakan. Demikian juga umroh, kemudian juga wukuf di Arafah, kemudian juga di Muzdalifah, dan adanya hewan tebusan ketika haji. Itu pun sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka itu tinggal di kota Makkah dengan peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, artinya ini adalah nilai lebih untuk mereka. Walaupun di sisi lain mereka juga terkenal dengan orang-orang yang menyembah paganisme, ya, menyembah berhala. Awalnya di sini sebutkan orang yang mendatangkan berhala ke kota Makkah yang bernama Amru ibn Luhai, ya, Amru ibn Luhai. Amru ibn Luhai ini adalah pelopor kemusyrikan di kota Makkah.
yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, ra'aitu Amr ibn Luhai, ya. Bagaimana kata Rasulullah, aku melihat Amr ibn Luhai yajurru am'aahu finnar. Jadi usus-ususnya itu terurai di neraka. Disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Amr ibn Luhai al-Khuzai ini, ya, orang yang membawa kemusyrikan pertama kali ke kota Makkah. Dialah yang membawa pertama kali apa? Patung Hubal. Patung Hubal ini bentuknya kayak manusia. Jadi wajahnya bentuk manusia. Patung Hubal ini awalnya tangan kanannya putus. Jadi patung itu dibawa oleh siapa? Oleh Amr ibn Luhai ketika dia mengadakan safar ke kota Syam. Didapatkan orang-orang Syam menyembah patung-patung yang sangat banyak, maka Amr ibn Luhai ini berinisiatif istihsan. Ya. Istihsan itu apa, Pak? Berniat baik tetapi berdasarkan logika. Ya. Istihsan yang berniat baik berdasarkan logika itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau katakan man istahsana faqad syarra'a. Orang yang beristihsan maka dia telah menambah syariat. Apa yang dimaksud Imam Syafi'i ini? Imam Syafi'i beliau menghina ataupun menjelekan orang yang berbuat niatnya baik tetapi pakai logika, tidak pakai Al-Quran dan hadits. Dan ini yang dikatakan jelek oleh Imam Syafi'i semakna dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Amr ibn Luhai. Jadi Amr ibn Luhai al-Khuzai ini, dia beristihsan, mengira itu kebenaran, mengira itu suatu kebaikan. Memandang orang-orang Syam sedang menyembah berhala, kenapa orang Makkah kok nggak ada berhalanya gitu. Jadi kayaknya lebih bagus kalau ini berhala ada yang dibawa ke Mekah. Jadi dia melihat orang-orang Syam itu menyembah, bagaimana sujud, bagaimana berdoa, bagaimana pokoknya mengagungkan itu patung-patung di negeri Syam. Dia saksikan dengan bisikan setan yang ada pada dirinya, dia saksikan kayaknya bagus. Nah, ini artinya tidak seluruh yang pakai logika itu bagus menurut Islam. Ya, tetapi seluruh yang dikatakan bagus menurut Islam pasti bagus, walaupun kita mungkin awalnya seakan-akan tidak memandangnya bagus. Itu rumusnya. Taib. Kemudian apa yang menjadi sebab utama ya Amr ibn Luhai ini berani membawa apa? Membawa patung Hubal ke Makkah walaupun tangan kanannya putus itu patung. Kenapa? Yang lebih menguatkan lagi bisikan setannya itu apa? Karena kan di negeri Syam, ya, di negeri Syam itu pernah datang para nabi dan rasul. Pernah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Syam. Ya, Damaskus itu negeri Syam termasuk. Ya, di daerah situ bagaimana kita dapatkan nabi-nabi pernah melewati itu. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita dapatkan apa? Ini bisikan setan kepada Amr ibn Luhai. Ya, dibisiki dengan kata-kata yang Islami. Ya, ini kayaknya peninggalan gitu. Yang dulunya ada nabi, di situ ada wahyu, maka menjadikan azamnya, komitmennya Amr ibn Luhai itu bertambah kuat. Oh, ini negerinya para nabi, negeri turun wahyu. Ya, maka kemungkinan begitu loh. Adanya Hubal ini, adanya patung-patung ini ada wasiat dari orang-orang soleh sebelumnya. Nah, ini yang yang muncul dalam benaknya Amr ibn Luhai sehingga dia sengaja bawa patung Hubal itu ila jawfil Ka'bah, ke dalam Ka'bah. Betul-betul dibawa. Dan siapa Amr ibn Luhai ini? Bagaimanakah Amr ibn Luhai ini kok
dibiarkan saja masuk ke Ka'bah menyimpan Hubal. Ternyata Amr ibn Luhai ini adalah sosok manusia yang tampilannya itu mutadayyinah. Nah ini hati-hati ikhwan. Tampilannya Amr ibn Luhai di sekitar orang-orang Makkah dikenal tampilannya tampilan orang yang berwibawa dan mutadayyinah, orang yang penganut agama yang fanatik. Ini jadi hati-hati kalau antum mendapatkan orang jenggotnya beruban putih, kemudian bersorban, kemudian berpakaian gamis, orang kadang mengatakan orang tersebut berwibawa. Dan kita pernah ucapkan kisahnya, berapa banyak orang yang diamnya dia berwibawa, ya, tetapi sekali ngomong ilmunya tidak ada. Kita tahu waktu Ramadan bagaimana Imam Abu Hanifah, ya. Masih ingat tidak antum? Waktu Ramadan Imam Abu Hanifah mendapatkan ada orang, ya, di hadapan dirinya itu seakan-akan berwibawa, dia, ya. Pokoknya seperti orang disegani. Sekalinya ditanya tentang kapankah waktu berbuka, ya, kemudian orang tersebut ala kadarnya menjawabnya dengan jawaban anak TK saja bisa jawab, kemudian dia menjawabnya dengan jawaban yang tidak jelas. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau katakan apa? Boleh jadi, seringkali kata beliau, orang yang diam itu lebih bagus daripada omongannya. Antum ini omongannya bagus, tetapi diamnya antum lebih bagus daripada antum ngomong, gitu. Artinya seringkali ada orang tampilannya berwibawa. Nah ini yang ditampilkan oleh Amr ibn Luhai. Jadi dia orangnya tampilannya orang beragama, orang yang rajin ibadah. Maka orang-orang Arab waktu itu, orang Makkah memandangnya, oh, yang dia buat, yang dia bawa oleh Hubal itu ajaran Islam itu, ajaran Nabi Ibrahim, ajaran para nabi karena dari negeri Syam dan seterusnya. Sehingga ikhwan, ya, inilah Amr ibn Luhai, pelopor kemusyrikan. Dia bawa Hubal ke Ka'bah, kemudian dia ajak orang-orang penduduk kota Makkah untuk menyekutukan Allah dengan apa? Dengan mediator apa? Hubal tadi, patung Hubal tadi. Ya. Dan ya ikhwan, sebagaimana kita tadi sebutkan, patung Hubal tadi tangan kanannya putus, maka semenjak diajak untuk disembah oleh Amr ibn Luhai dengan penduduk Makkah itu, maka ditambahlah tangannya dari emas. Jadi wallahu ta'ala alam itu. Jadi mirip-mirip dengan apa kan? Maka pantas para ulama berkaitan dengan hal ini apa? Para ulama menerapkan kaidah al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu ajaran. Coba kita lihat. Ajarannya Samiri. Ya, ajarannya Samiri, umatnya Nabi Musa yang ditinggalkan dengan Nabi Harun di komunitas Bani Israel tatkala terbebas dari kejarannya Fir'aun. Kita tahu bagaimana Samiri membuat patung, ya, dari sapi dengan bahan apa? Bahan emas. Artinya apa? Al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu ajarannya satu. Walaupun ada di zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutus, sama saja namanya kafir, ya kafir sebagaimana zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Demikian juga adanya zaman kita. Dengan adanya kerbau, ya, Kiai Slamet itu yang di Solo. Artinya kalaulah Kiai Slamet ini adalah binatang hidup, kalau di zaman Nabi Musa sapinya sudah memang tidak hidup karena dari patung emas. Tetapi inilah ajaran yang sama. Kemudian bagaimana caranya? Ya, sampai caranya itu adalah ketika bagaimana kemusyrikan ini merajalela. Awalnya itu komunitas orang-orang Makkah. Dan kita tahu ikhwan, di musim haji, ya, di musim haji mereka kedatangan orang-orang sekitar Makkah, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ditawarkanlah patung yang semisal dengan Hubal, ya. Jadi diperbanyak itu patung, copy paste, diperbanyak pabrik-pabriknya, ya. Dibuatlah patung-patung yang lain yang awalnya adalah patung Hubal. Inilah kemusyrikan pertama kali, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Asnam li Ibnil Kalbi, ya. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Fa ikhwani fillah,
Kemudian berlanjut kepada patung-patung yang lainnya. Kita tahu ada patung Manat, Uzza, Lata, Hubal. Ini adalah 4 patung yang paling besar, yang paling diagungkan oleh orang Arab kafir Quraisy tatkala itu. Artinya kita dapatkan patung-patung yang 4 ini, ya, mereka tempatnya berbeda-beda tempat, sebagaimana berbeda-beda kabilah. Tetapi setan tetap saja programnya sama. Bagaimana orang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun patungnya namanya berbeda, tetapi kegiatannya sama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan, mesti kita kenal apa? Amru ibn Luhai ini punya khodam. Siapa yang ikut kajian di sini punya khodam? Pembantu dari kalangan jin. Ya. Khodamnya Amru ibn Luhai mengabarkan. Jadi jinnya Amr ibn Luhai ini, asistennya Amr ibn Luhai ini mengabarkan kepada Amr ibn Luhai semenjak Amr ibn Luhai sukses, ya, menyebarkan kemusyrikan di sekitar Ka'bah, di sekitar Makkah, ya, bahkan di sekitar Hijaz, tidak hanya sekitar Makkah saja, ya, jajaran-jajaran tetangganya Makkah. Di sana menyebar patung-patung yang disebarkan oleh Amr ibn Luhai, diperbanyak patung, ditawarkan kepada orang-orang yang berhaji ke sana, yang umroh ke sana, kemudian mereka membawa oleh kemusyrikan, ya, dari Amr ibn Luhai. Ya, kemudian dibisikilah Amr ibn Luhai oleh jinnya, oleh khodamnya, bahwasanya apa itu? Di sini disebutkan ada patung-patung peninggalan zamannya kaum Nabi Nuh. Siapa itu? La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddau wa la yaghut wa ya'uq, waddau wa la suwa'a wa yaghus wa ya'uq wa nasr. Ada 5 orang-orang soleh, ya, yang dibuatkan menjadi patung oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ikhwan, pasenya Nabi Nuh dengan orang-orang Quraisy. Subhanallah. Artinya untuk dikatakan benar tidaknya kita wallahu ta'ala alam. Namanya jin, ya. Kita tahu namanya asistennya iblis itu dari kalangan setan itu. Mereka mengabarkan 100 berita, dari 100 berita itu paling 1/100. Lah sekarang ini jin mengabarkan kepada Amr ibn Luhai ada patung-patung peninggalan zaman kaum Nabi Nuh. Ya. Di negeri mana? Dikatakan di sini di Jeddah. Ya. Terkubur di sana. Terkubur oleh pasir, maka tolong katanya. Kata jinnya itu apa? Tolong digali. Ya, digalilah sampai didapatkan ada wad, ada suwa, ada yaguth, ya'uq wa nasr, sebagaimana tercantum dalam surat Nuh. Ya, maka 5 patung tersebut disebarkanlah oleh Amr ibn Luhai dengan orang-orang yang setuju kepada dirinya ke daerah-daerah Arab. Jadi 5 patung tersebut ada di zaman sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga secara singkatnya adalah kabilah-kabilah yang lainnya dengan sebab, ya, jasanya Amr ibn Luhai menyebarkan kemusyrikan tadi, kita dapatkan di semenanjung Arabia tersebarlah kemusyrikan, patung-patung dibuat dengan sangat banyaknya, dan dengan inilah menyebarnya kemusyrikan di tangan Amr ibn Luhai, sebagaimana kita dapatkan ketika pembebasan kota Makkah didapatkan oleh Rasulullah SAW sekitar 360 patung di sekitar Ka'bah. Jadi bisa dapat dibayangkan bagaimana kemusyrikan merajalela di zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama batu, cuma bedanya bentuknya saja, perlakuannya berbeda, tetapi intinya sama, berbuat kemusyrikan. Tayyib. Kata Abu Raja Al-Untaridi radhiyallahu anhu arda, beliau katakan, kami ini menyembah batu. Kalau kami dapatkan, ya, misalkan ini batu, kami dapatkan batu yang lain lebih bagus daripada batu yang kami sedang sembah, itu kami tinggalkan Tuhan yang lama, kami sembah Tuhan yang baru. Jadi caranya begitu. Dan kita tahu banyak batu-batu permata di dunia ini, ya. Ada batu warna ini, jadi subhanallah, bagaimana antum bayangkan kejahilannya, kebodohannya, kedunguannya orang-orang tatkala itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Batu ini disembah, datang batu yang lain, kemudian digali, disembah, tinggalkan yang seterusnya. Bahkan kata beliau,
Fa idza lam najid hajaran, ketika kami tidak menemukan batu untuk disembah, jama'na juthwa min turab, kami tumpukan kerikil, ya, jadi tanah ditumpuk-tumpuk, ya. Kemudian apa? Tsumma ji'na bisyah fahalabnahu alaihi tsumma tiftufna ala atufna bih. Ketika kami tidak dapatkan batu, kami tumpuk-tumpuk tanah. Tujuannya untuk apa? Itu tanah ditumpuk, kemudian kambing kami giring ke sana, kambing betina. Diperah kambingnya. Setelah diperah apa? Kambingnya dibiarkan di situ, tanahnya ditinggikan, kami tawaf di sekitar kambing yang sudah diperah susunya. Artinya saking bingungnya mencari Tuhan, dicarilah batu, tidak ada batu, ada kambing, maka kambing kami sembah. Setelah susunya kami perah, jadi Tuhannya diperah susunya. La haula wala quwwata illa billah. Ini kelakuan kami, kata para sahabat, sebelum kami memeluk ajaran Islam. Ya, fa ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemikiran menyembah berhala tatkala itu yang dipelopori oleh Amr ibn Luhai al-Khuzai. Kemudian ya, tatkala mereka menyembah berhala-berhala tersebut yang dipelopori oleh berhala Hubal tadi dan dilanjutkan dengan berhala-berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya. Mereka berprinsip tatkala itu menerapkan bid'ah hasanah. Ini perkara yang baru, tapi ini bagus. Ya, dengan ini kami bisa kelihatan Tuhannya, kata mereka. Ya, jadi mereka memikirkannya pakai logika, mengatakan ini bid'ah hasanah, ini tidak merubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan kelakuan mereka di hadapan patungnya beraneka ragam. Pertama, mereka bentuk beribadahnya. Artinya mari kita lihat gambaran orang-orang Islam saat ini atau manusia saat ini, umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Yang kemarin kita sebutkan sabda Rasulullah SAW, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namal. Kemusyrikan lebih tersembunyi daripada bekas langkahnya semut. Ya, pertama di zamannya Amr ibn Luhai itu, mereka tatkala di hadapan patung beriktikaf. Apa itu iktikaf? Al-makthu ta'abudan. Apa itu? Berdiam diri lama depan patung, diam. Ya, ada orang depan kuburan, diam. Kemudian apa? Dia memohon ke apa? Ke patung tersebut. Jadi diam dulu, mengheningkan cipta itu. Ya, diam dulu depan patungnya. Kita tidak tahu apa yang dibaca. Yang jelas kelakuannya seperti itu. Ada patung itu dimanfaatkan, kemudian mengeluhkan apa yang mereka inginkan dikeluhkan depan patungnya. Kemudian mereka menyebut, ya, mengontak kepada patung-patung yang disebutkan itu. Jadi namanya siapa maka dipanggillah namanya. Kemudian meminta tolong dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini pertama, ya. Berkeyakinan apa? Berkeyakinan dengan hal tersebut mereka dapat mendapatkan pertolongan dari Allah dengan sebab itu. Bertawasul dengan orang-orang soleh. Dan kita tahu, ikhwan, Lata itu nama patung, ya, yang asalnya adalah orang soleh yang biasa yalutus sawiq. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Lata itu bentuk patung, sosok manusia yang mirip dengan orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, itu adalah orang-orang soleh. Dibuat patung, sama, Lata juga sama. Jadi al-kufru millatun wahidah, asyirku millatun wahidah, sama. Ya, walaupun beda nama. Ya, walaupun beda nama. Lata itu dulunya orang soleh yang biasa menjamu jamaah haji. Dan itulah karakter orang-orang Quraisy. Kalau kedatangan para jamaah haji dari luar, mereka mewajibkan dirinya untuk menghormati jamaah haji yang mereka sedang akan melaksanakan ibadah di hadapan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Jadi mereka yalutus sawiq. Jadi tepung itu dibuat roti, adonan roti disiapkan dibakar untuk siapa? Untuk menjamu tamu Allah. Ketika orang soleh tersebut meninggal, maka tertinggallah apa? Kesannya, jasa-jasanya, keindahan amal ibadah mereka, amal ibadahnya Lata itu. Maka dibisikilah oleh setan sebagaimana setan pernah membisiki kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dibuatlah patung. Dan begitu maknanya. Yang kedua, ikhwan, yang kedua bentuk ibadah mereka di hadapan patungnya adalah mereka melaksanakan haji. Apa itu haji, ikhwan?
Secara bahasa haji apa? Al-hajju huwal qasdu. Haji secara bahasa adalah berniat. Al-qasdu huwa niyah. Jadi ikhwan, berapa banyak orang ya saat ini, berapa banyak orang saat ini berniat memang tidak haji ke Makkah, yang semisal dengan orang-orang di zaman Amr ibn Luhai, mendatangi siapa? Mendatangi Lata, Uzza, Manat dan seterusnya, Hubal. Memang bukan itu namanya, tetapi sekarang namanya siapa? Wali Songo. Ya, kita dapatkan mereka melaksanakan apa? Haji. Secara bahasa apa? Berniat. Mereka memesan tiket, mereka mengadakan perjalanan berletih-letihan untuk apa? Mendatangi kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap oleh mereka orang-orang soleh. Asyirku millatun wahidah. Walaupun tidak mendatangi Ka'bah yang tatkala itu ada Lata, Manat, Hubal dan seterusnya, tapi kan sama. Dikerjakan di Kendari, dikerjakan di mana saja, sama-sama saja. Ya, fa ikhwani fillah, ini kebiasaan mereka bertawaf. Kita dapatkan bentuk-bentuk tawaf. Apa tawaf, Tuhan? Tawaf yatufu, berkeliling. Hati-hati nih, yang ditanamkan oleh orang-orang sekarang, yang dikatakan katanya adat kebiasaan nenek moyang dulu, kalau mau menguburkan orang mesti keliling dulu. Hati-hati. Dan saya katakan hati-hati, setan itu licik, memalingkan kita dari jalan tauhid kepada jalan kemusyrikan, tidak secara langsung, tetapi dengan sebab tawaf. Bukankah tawaf itu bentuk ibadah yang sangat diagungkan oleh Allah? Yang mana tawaf hanya Allah syariatkan di mana? Depan rumah Allah saja. Dan depan rumah Allah saja pun hanya satu, rumah yang pertama. Rumah yang kedua, apa itu rumah yang kedua? Masjidil Aqsa. Tidak pernah ada syariat tawaf di Masjidil Aqsa. Rumah yang ketiga, Masjid Nabawi. Tidak pernah ada syariat tawaf di Masjid Nabawi, apalagi kuburan. Pak ikhwani fillah, bukankah ini cara-cara liciknya setan yang nyata bagi orang-orang yang Allah bukakan ilmunya, yang Allah berikan pemahamannya, sarana untuk menuju kemusyrikan yang sekarang sudah merajalela dalam diri umat Islam. Fa ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatadallaluna indaha, mereka menghinakan dirinya depan patung-patung tersebut. Dan berapa banyak orang-orang Islam saat ini menghinakan dirinya depan kuburan orang-orang yang dipandang orang soleh. Menghinakan dirinya. Apa bentuk menghinakan dirinya? Dia hinakan dirinya karena dia harapkan apa yang datang dari kuburan tersebut berupa pengabulan doa, bisa dihindarkan malapetaka, bencana, bahaya dilenyapkan dalam dirinya, keluarganya, dalam urusan bisnisnya. Mendatangi siapa? Kuburan. Bukankah ini maknanya sama dengan apa yang dikerjakan orang-orang kafir Quraisy tatkala Amr ibn Luhai masih hidup? Menghinakan diri bagian daripada ibadah, bahkan sampai kepada bersujud depan kuburan, sama sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang Quraisy tatkala Amr ibn Luhai masih hidup. Mereka sujud depannya patung Hubal, Lata, Uzza dan seterusnya. Fa ikhwani fillah, kemudian perbuatan yang biasa mereka kerjakan selanjutnya adalah mereka mendatangkan sesajen. Dan ini yang dikerjakan oleh umat Islam saat ini. Berapa banyak umat Islam membawa makanan ke kuburan? Ya, membawa makanan ke kuburan. Apakah ahli kubur mau makankah? Laparkah jam makan siang, sarapan pagi, jam makan malam? La haula wala quwata illa billah. Aina uqulus salimah? Mana akal sehatnya umat Islam saat ini? Yang gelarnya panjang, yang rumahnya lebih keren daripada Amr ibn Luhai, kendaraannya lebih mewah daripada Amr ibn Luhai, tetapi akalnya sama dengan Amr ibn Luhai. Fa ikhwani fillah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertaqarrub dengan sesajian, bahkan dengan menyembelih hewan, binatang. Kita dapatkan orang kita saat ini bagaimana liciknya setan. Beralasan apa, Pak Ustadz? Jujur ini saya dapatkan di Kendari. Pak Ustadz, kami menyembelih hewan itu kami niatkan sengaja. Niatnya itu sengaja apa? Mengakhirkan akikah. Akikahnya diakhirkan kapan? Sembelihannya itu diakhirkan tatkala anak tersebut meninggal. Jadi meninggal anak tersebut, baru katanya niatnya akikah plus niatnya untuk persembahan anak tersebut. Maka dipilihlah sapi
daripada kambing. Padahal akikah secara hukum Rasulullah SAW tidak ada akikah sapi. Sekaya apapun antum ikhwan, ya, sekeren apapun antum, sekuat apapun antum, ya, akikah itu ya akikah, kambing ya kambing, gitu. Ya, sholat itu ya sholat, isya itu 4 rakaat. Antum itu mau kuat fisiknya, Pak Ustaz, saya masih kuat, saya mau sholat isya itu nanti 80 rakaat. Kita katakan sholat isya ya sholat isya, 4 rakaat ya 4 rakaat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Akikah itu ya akikah, domba itu ya domba, kambing itu ya kambing. Yang dijadikan syariat akikah oleh Rasulullah adalah antara kambing dengan domba. Antum a'lamu amillah, apakah anda lebih berilmu daripada Allah? Apakah anda lebih tahu daripada Rasulullah SAW cara berakikah? Fa ikhwani fillah, bukankah ini kenyataan, realita yang nyata, bisikan setan yang sudah menghunjam ke tanah? Akidahnya umat Islam saat ini digiring kepada akidahnya setan. Fa ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pantas kalau Abdullah ibn Mas'ud hidup di zaman kita saat ini, beliau akan mengatakan apa? Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang menghendaki dengan amalannya kebaikan, niat dapat pahala tetapi tidak sampai kepada pahala yang dia inginkan. Kenapa? Karena caranya tidak sebagaimana caranya Rasulullah SAW. Maka kita dapatkan ini diantara bentuk ibadah mereka, patung-patung mereka. Kemudian bahkan juga kita dapatkan diantara orang-orang kafir Quraisy bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perantaraan patung-patung mereka dengan bernadar, mengatakan ini binatang diharamkan atas kita, dihalalkan untuk patung-patung kita. Ya, ada namanya binatang saimah, ya, ada wasimah, ada ham. Ini bentuk nama-nama binatang dengan istilah mereka. Kalau binatang tersebut tidak boleh ditunggangi, bulunya tidak boleh dicabut, kemudian air susunya tidak boleh diperah, ditinggalkan begitu saja untuk dipersembahkan kepada patung-patung mereka dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan binatang tersebut 10 kali berturut-turut anaknya lahir betina. Maka mulai saat itu binatang tersebut tidak diperbolehkan untuk dikendarai, untuk disembelih dan seterusnya. Maka binatang tersebut dibiarkan untuk dipersembahkan kepada patung-patung. Dibiarkan saja. Ya, dan ini semakna dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Keyakinan orang-orang Hindu di sekitar Kendari. Apa itu? Ayam. Antum ini, ya, dapatkan ayam-ayam di hutan bertebaran, padahal sebelumnya hari kemarin tidak ada ayam. Tatkala besoknya ada ayam dengan sesajian, ternyata ayam tersebut adalah bentuknya sama dengan kemusyrikan yang terjadi kepada orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbuatan mereka yang lainnya, orang-orang Arab tatkala diutus sebelum diutusnya Rasulullah SAW adalah adanya al-azlam. Al-azlam ini adalah ibadah mereka sebelum Nabi Muhammad diutus, bentuk panah. Panah yang tidak ada bulunya. Kita tahu anak panah mesti ada bulunya agar seimbang. Ya, agar seimbang tatkala kita lepas. Ini anak panah ini sengaja tidak ada bulunya. Kemudian anak panah tersebut ditulis, anak panah pertama ditulisnya na'am. Apa arti na'am? Iya. Yang kedua la. Yang ketiga gufl. Gufl ini abstain. Ya. Jadi masih remang-remang, abu-abu. Tidak ada tidaknya, tidak ada ianya. Jadi 3 anak panah diundi. Ya. Diundi dengan anak panah tersebut keinginan mereka. Kalau mengadakan perjalanan dari Kendari misalkan ke Kolaka, maka diambillah 3 anak panah. Dikocok-kocok-kocok. Kemudian keluarlah apa? Kata na'am. Oh, berarti kalau na'am berarti apa? Kita jadikan berjalan-jalan kemana? Ke Kolaka dari Kendari. Kalau dikatakan la, maka apa? Kalau dikatakan la, oh berarti tidak jadi paling. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita paksakan diri kita berangkat ke Kolaka misalkan dengan membawa panah la tadi, tidak tadi, maka akan terjadi malapetaka, malah bahaya dan kecelakaan dan seterusnya. Pokoknya bikin remang-remang ketakutan begitu. Nah, kalau yang ketiganya abstain maka mesti diulangi. Pak ikhwani fillah,
ya, kalau misalkan diulang-ulang itu tidak bisa, gagal terus ya, sampai mereka itu inginkan kata na'am, diundi terus ya, sampai diulang-ulang, maka mereka saking pusingnya, dalam satu kondisi mereka datanglah dengan 3 anak panah tersebut depan patung Hubal ya. Jadi di depan patung Hubal mereka membawa 100 ekor unta, dipersembahkan agar patung Hubal tersebut mengabulkan permohonan mereka. Jadi mereka itu sudah on ya. Jadi mengocok dengan akal pikiran mereka tidak berhasil, maka datanglah kepada batu. Ya, kepada batu untuk menyelesaikan perkaranya. Ini saya ingin pergi. Jadi sebenarnya ingin pergi tapi ketakutan. Karena datangnya panahnya dengan kata tidak, jangan pergi gitu. Maka mereka membawa 100 ekor unta, atau dalam riwayat lain 100 ekor kambing, dibawa ke patung Hubal. Yang di patung Hubal tersebut ada orang yang menunggu. Jadi setiap patung itu Pak, patung-patung itu di sampingnya ada asistennya. Jadi subhanallah, betul-betul mirip kayak kita dapatkan. Saya itu pernah itu ke kuburan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Itu kuburan Sunan Gunung Jati Pak, kalau Anda saksikan, semisal dengan bentuk kuburan Mak Kendari. Posisi kuburan itu meninggi, dan itu kuburan ada kuncennya. Yang mana kuncen tersebut memang dia bertugas untuk membantu para peziarah kubur memenuhi kebutuhannya, akan dikabulkan kalau dia melempar uang. Jadi memang kemusyrikan itu program kerjanya setan zaman dulu sampai zaman sekarang sampai hari kiamat sama-sama, karena iblisnya sama gitu ya, petinggi negara mereka itu sama. Jadi ya program mereka itu juga, cuma bentuknya berbeda ya. Maka kita dapatkan itu patung Hubal, di sisinya sudah ada asisten Hubal manusia, yang dia akan menerima 100 ekor sapi atau 100 ekor unta atau 100 ekor kambing yang akan dipersembahkan kepada patung. Secara logika, orang yang datang kepada patung Hubal tadi, kira-kira yang makan kambing tersebut 100 ekor itu patung Hubal atau asistennya? Jawabannya pasti ya, jawabannya pasti ya, bukan patungnya, asistennya yang kenyang. Maka kita dapatkan asistennya kuburan lebih sejahtera daripada yang di dalam kubur ya, karena yang di dalam kubur tidak mungkin makan minum, tetapi yang di pinggiran kuburan mendapatkan sesajinya, tumpeng nasi kuning, ada telurnya, ada daging ayam dan seterusnya yang bersih berwarna hitam bulunya. Yang makan siapa? Ya asistennya ya. Dan inilah kemusyrikan ya, yang mesti kita sadari bersama, dan inilah realita pada saat ini. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga kelakuan orang-orang Arab berjahiliyah tatkala itu adalah dengan mengadakan bentuk berjudi. Jadi musyrik kepada Allah dengan berjudi. Apa bentuknya? Jadi ada unta, mereka beli, tetapi belinya bagaimana? Dibelinya itu dengan hutang ya. Jadi belum dibeli, berarti hutang. Mereka itu memotong itu unta ya, kemudian bagaimana? Terjadilah berjudi, kimar itu, kocok, kemudian Pak, oh kamu yang menang, maka daging unta tersebut Pak dipotong, diambil apanya lah, mungkin ekornya, apa namanya, betisnya atau apanya, kepalanya, seterusnya, diambil oleh orang yang menang pertama, kocok, kemudian yang kedua diambil. Maka yang kalah itu yang tidak dapat daging ketika perjudian terjadi, itu kan belum bayar Pak daging untanya atau kambing atau sapi, itulah yang bertanggung jawab membayar daging tersebut. Jadi subhanallah, perjudiannya dengan bentuk seperti itu. Jadi dia berhutang dulu ke warung ya, ternak unta atau apa, dipotong kemudian dibagi-bagi, judi, kemudian oh ini ambil. Nah yang nggak dapat dia yang membayar. Jadi antum itu harus menang agar tidak disuruh membayar. Ini kelakuannya orang jahiliyah waktu itu. Kemudian tatkala itu mereka ya
Kemusyrikan yang lain apa? Jadi ikhwan subhanallah, musyriknya musyrik betul-betul. Yang lainnya adalah mereka biasa melihat bintang gemintang. Ya, mereka menyandarkan rizki kepada bintang. Maka terkenal dengan sabda Rasulullah SAW, mutirna asbah min ibadi, hadis kursi. Mutirna asbah min ibadi mu'minun bi wa kafirun bin nujum. Ada orang, kata Allah, di antara hamba Allah pagi hari sudah menyekutukan Allah. Dengan sebab ucapannya apa itu? Kami dapat hujan karena gara-gara sebab bintang itu. Jadi menyandarkan hujan kepada bintang gemintang, dan itu yang terjadi di zaman sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga dapatkan mereka terkenal dengan dukun-dukunan, ya, dan sihir dan seterusnya. Kemudian dengan adanya hari sial, bulan sial, pakaian sial, perkara sial, makanan sial, serba sial, ya, itu terjadi sebagaimana kita dapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah kapan? Dengan ibunda Aisyah di bulan Syawal. Karena orang-orang Quraisy tatkala itu meyakini bahwasanya bulan Syawal adalah bulan sial. Maka Rasulullah menghapus dengan apa? Dengan mengadakan pernikahan dengan ibunda Aisyah di bulan Syawal. Di Kendari katanya ada orang mengatakan bulan Muharram ini bulan sial. Maka tolong kalau antum mau menikah bulan Muharram. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kemusyrikan yang terjadi di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Dan selanjutnya artinya orang Quraisy waktu itu mereka menyembah patung, paganisme. Dan waktu sebelum diutusnya Rasulullah SAW juga terdapat apa? Ajaran orang-orang Yahudi. Kita tahu orang-orang Yahudi kenapa bisa sampai ke kota Makkah ajarannya? Karena mereka kabur tatkala dari Babilonia, mereka diserang oleh orang-orang Romawi, diusir. Dan di antara sisa-sisa peninggalan orang-orang Yahudi, artinya masih hidup, mereka kabur meninggalkan daerah Babilonia, dibantai habis-habisan oleh orang-orang Romawi, maka mereka masuk juga ke daerah semenanjung Arabia. Diawali dari negeri Yaman, ya. Dari negeri Yaman itulah ajaran orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad diutus alaihi salatu wassalam terdapat di daerah kota Makkah, daerah semenanjung Arabia, di daerah negeri Yaman. Maka kita dapatkan bagaimana Mu'ad bin Jabal diwasiati oleh Rasulullah SAW, innaka ta'ti ahlal kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi orang-orang ahlul kitab. Di mana itu? Di negeri Yaman. Dan ini orang-orang yang ada di negeri Yaman sebelum Nabi Muhammad diutus alaihi salatu wassalam. Demikian juga orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani juga berada di negeri Yaman di zaman sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian orang-orang Majusi masuk juga menyelinap kepada orang-orang semenanjung Arabia, ya. Dari arah mana? Dari arah Irak, ya, dari arah Bahrain. Dan sampai saat ini juga daerah Bahrain terkenal dengan komunitas orang-orang Syiah yang sangat banyak. Demikian juga Irak. Bagaimana dengan kejadiannya tanah Karbala, ya. Orang-orang Majusi kita dapatkan cikal bakalnya orang-orang Syiah tatkala itu sudah ada, tatkala mereka dimasukkan oleh orang-orang Persia, ya, ke semenanjung Arabia lewat jalur Irak dengan jalur Bahrain. Kemudian yang selanjutnya As-Sabi'ah. As-Sabi'ah adalah orang-orang yang menyembah planet-planet, ya, mirip dengan orang-orang yang menyembah apa? Orang-orang Yunani, ya. Orang-orang As-Sabi'ah adalah orang-orang yang menyembah planet-planet. Artinya ikhwan, secara global sebelum Nabi Muhammad diutus alaihi salatu wassalam sudah ada orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah pohon, orang-orang yang menyembah benda-benda yang mati. Kemudian juga ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang yang menyembah bintang gemintang ataupun planet-planet. Inilah ajaran sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Karena waktu kita telah masuk waktu Isya, dan saya cukupkan, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan sambung kepada kondisi orang-orang jahiliyah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, dari kondisi muamalah mereka, sosial mereka, ataupun sisi ekonomi mereka. Baru kita masuk nanti kepada biografi Rasulullah SAW. Aku qouli hada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal Ustaz yang saya tanyakan. Apakah menghormat kepada bendera atau menundukkan kepala pada pimpinan jika kita masuki ruangan atau mungkin dia menghampiri kita, apakah satu bentuk penghambaan kita kepada mereka? Yang pertama. Yang kedua, tadi Ustaz sempat menyinggung tentang masalah perilaku masyarakat sekarang dengan hampir ada kemiripan dengan masyarakat jahiliyah, yaitu tentang melepaskan hewan miliknya, seperti kalau di zaman jahiliyah adalah unta, kalau sekarang adalah ayam. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bahwa ayam itu kan posisinya sekarang tidak bertuan. Apakah halal jika kita mengambilnya dan memeliharanya atau menyembelihnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Menghormat bendera, ini kebiasaan bapak-bapak ya. Apakah masuk kategori ibadah atau tidak? Kalau kita menghormatnya dalam bentuk mengagungkan, ingat kemarin sudah kita bahas di malam Jumat, suatu ritual itu kalau dikatakan ibadah kalau ada kata ta'zim, pengagungan. Kalau kita mengagungkan bendera tersebut, artinya konteksnya adalah ketika kain bendera tersebut diganti menjadi warna, maaf, misalkan baju antum atau kain yang lain, katakan, apakah perasaan antum sama atau berbeda? Rumusnya begitu. Kan gampang seperti kemarin ini, pulpen yang dibaca-baca kiai, pulpen yang dibaca-baca kiai dengan pulpen yang tidak dibaca-baca, sama tidak pulpen? Kalau kita perasaannya mulai berbeda, disitulah titik kemusyrikannya berlaku. Jadi kalau kita melihatnya konteksnya, itu kain apa? Kain warna merah dengan putih. Kalau bendera Saudi warna hijau, ada tulisannya warna putih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau katakan, kalau yang kita niatkan hanya sekedar menghormat saja, tidak ada penghormatan, pengagungan di dalamnya, maka tidak apa-apa. Tapi yang kita takutkan adalah kalau dibarengi dengan mengagungkan. Bagaimana bentuk pengagungannya adalah ketika antum ganti bendera dengan kain yang lain. Gitu. Maka kalau tidak ada pengagungan seperti itu, maka tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah kalau sudah sampai kalimat pengagungan. Karena di kalimat pengagungan itulah maknanya ibadah. Di kalimat pengagungan itu adalah maknanya ibadah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan ayam tadi, kalau pemiliknya sudah melepasnya begitu saja, berarti dia sudah menganggap bukan miliknya, itu kan? Baik. Gimana proses statusnya? Itu barang berarti sudah tidak ada hak milik orang. Siapa dapat, siapa cepat dia dapat, gitu. Hal ini semakna dengan wasiatnya para sahabat Ali, ibunda Aisyah. Mereka memperbolehkan memakan makanan sesajian orang-orang Majusi, ya, selain makanan yang disembelih atau makanan yang mengandung unsur yang diharapkan, contoh buah-buahan, boleh. Misalnya bapak-bapak dapatkan sesajen di mana-mana, gitu. Ada pisangnya, ada apelnya, boleh dimakan, boleh. Ya, kenapa? Hal ini pernah diperbolehkan, dipatwakan oleh para sahabat seperti Ibunda Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau yang disembelih tidak, karena Allah katakan wa ma tubiha 'alan nusuk. Perkara yang diharamkan salah satunya adalah yang disembelih untuk patung atau berhala, untuk selain Allah. Ya.
itu adalah dilarang. Kalau yang belum disembelih Pak Ustaz, maka dia tidak dipermasalahkan, sebagaimana kita dapatkan nanti di sini kisahnya Rasulullah ketika Fathu Makkah, beliau mendapatkan harta di Baitul Mal, ya, yang nanti kita dapatkan di situ ada patungnya, sosoknya Nabi Ibrahim di zaman Nabi waktu pembebasan kota Makkah, ada patung Nabi Ibrahim, ada patung Nabi Ismail, dihancurkan seluruhnya, jadi tidak ada bekasnya lagi wajahnya, walaupun itu patung belum tentu wajahnya semisal dengan pemilik wajahnya, tetapi mereka namakan itu patung Nabi Ibrahim, patung Nabi Ismail, dan foto-fotonya. Termasuk di dalamnya adalah harta-harta yang berada di kasnya Baitul Malnya Ka'bah tersebut. Ini dimanfaatkan oleh umat Islam, ya. Dan para ulama memandang seperti Ibn Baz, Ibn Utsaimin rahimahumullah taala, yang diharamkan adalah yang disembelih. Kalau belum disembelih maka boleh antum ambil. Boleh antum ambil. Wallahu taala alam bissawab. Demikian jawaban anak, wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan mungkin sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan besok kita akan mengkaji fikih Bulughul Maram. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.